Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi sadiqil amin wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum ibu dan kaum bapak, al-hadirin wal hadirat awal musyahidin wal musyahidat yang hadir di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izinnya serta dengan taufik, nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di salah satu tempat yang sangat dicintai Allah dan tempat atau majlis yang juga mudah-mudahan dibanggakan olehnya. Oleh itu, karena ini nikmat yang besar, maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat ini melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam mudah-mudahan juga tidak pernah lupa, khususnya di majelis-majelis ilmu seperti ini, kita ucapkan dan doakan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasanya kepada kita tidak terhitung, kebaikannya kepada kita tak terhingga. Mudah-mudahan salawat dan salam ini berbuah manis berupa syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum ibu dan kaum bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi melalui kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. InsyaAllah tinggal tak lama lagi, mudah-mudahan bisa kita selesaikan cepat insyaAllah ta'ala. Selesai dari bab Zammit Tafaqquh li ghairil ibadah, tercelanya bertafaqquh, yaitu menuntut ilmu, memahami agama, tapi bukan tujuan untuk beribadah. Maka beliau ikutkan dengan bab karahiyati talabil hadis lil mufakharah wa aqdil majalis wa ittikhadil atba' wal ashab biriwayatihi. Bab dicelanya atau bab tidak disukainya atau makruh menuntut hadis, mencari hadis lil mufakharah, dengan tujuan untuk membanggakan diri, wa aqdil majalis, dan hanya tujuannya sekedar mengadakan majlis-majlis tahdis, wa ittikhadil atba', mengumpulkan sebanyak mungkin pengikut, wal ashab, dan murid-murid, biriwayatihi, untuk meriwayatkannya. Ya, tidak jauh dari judul kitab, yaitu hanya sekedar untuk memperkaya khazanah ilmiah saja, atau untuk supaya disebut bahwa kita memiliki riwayat-riwayat yang banyak
Karena ada tren di kalangan para penuntut hadis, yaitu dengan mengumpulkan sanad sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ada tren sanad hari ini, dari dulu memang ada tren seperti itu, yaitu mereka mencari sanad-sanad yang ali, kadang-kadang menempuh perjalanan yang jauh. Ya, tuan-tuan tahu sendirilah, jarak tempuh, waktu tempuh pada masa itu sangat lama. Misalnya dari Madinah ke Mesir memakan waktu sebulan. Dari Madinah ke Syam memakan waktu sebulan. Belum lagi ke negeri-negeri yang setelahnya. Di saat negeri Islam semakin luas dan semakin terbuka dan berkembang, maka banyak ulama. Maka ada tren mereka, yaitu mencari asyuyukh al-kibar, syekh-syekh yang punya sanad yang tinggi. Sanad tinggi artinya jarak antara rawi dengan Nabi semakin sedikit. Dan pada umumnya ini diisi oleh para perawi, satu memang mu'ammarin, umurnya rata-rata panjang. Rata-rata panjang. Misalnya kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah, misalnya sanad umumnya pada masa Imam Al-Bukhari, dan beliau wafat 256 Hijriah, itu sanadnya rata-rata 5 sampai 7 antara beliau dengan Nabi SAW. Ada sedikit yang 3, sedikit. Jadi ada ulama hidup di abad ke-6, Imam Al-Bukhari abad ke berapa tadi? Ketiga. Ya, 256 wafatnya, lahir 193. Beliau rahimahullah ta'ala, antara jarak dengan Nabi SAW sekitar 6-7 orang. Nah, ada ulama hadis yang hidup di abad ke-6 seperti Abu Tahir As-Silafi, wafat 576 Hijriah. Beliau bisa melawarkan hadis sampai ke Nabi dengan 6 atau 7 juga jaraknya. Ya, seolah-olah dia memotong 300 tahun gitu. Sama dengan Imam Al-Bukhari dari sisi jumlah perantara antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sangat mungkin dan terbukti oleh rawi-rawi yang panjang umurnya. Ya, di atas 80. Beliau sendiri umurnya ketika wafat 103. Lalu diriwayatkan misalnya dari syekhnya Ahmad bin Muhammad Al-Atiqi Al-Baghdadi yang wafat juga umurnya hampir 100 tahun. Kemudian Al-Atiqi misalnya dari Al-Mubarak bin Abdul Jabbar At-Tuyuri, dia umurnya 85 tahun. Kemudian dari gurunya Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Atiqi juga di atas 80 tahun. Kemudian dari Al-Baghawi juga di atas 100 tahun umurnya. Dan Al-Baghawi misalnya meriwayatkan dari jalan Ibnu Qani atau selainnya yang juga umurnya rata-rata di atas 80 tahun. Sehingga dengan demikian sanadnya menjadi singkat. Apalagi seperti As-Silafi sendiri, dia memulai menuntut hadis di saat masih berumur sangat muda. 8 tahun dia sudah menuntut ilmu hadis. Karena umur 6 tahun dia sudah hafiz Al-Quranul Karim. Jadi umur 8 dia dah selesai belajar hadis dari seluruh syekh. 13 tahun dah selesai belajar ilmu hadis dari seluruh syekh yang ada di Asbahan, yang jumlahnya hanya lebih kurang, kalau yang laki-laki sekitar 2000 orang, yang perempuan sekitar 600 orang, seperti yang tertulis dalam kitabnya Mu'jam Asbahan dan Mu'jam Al-Asbahaniyat.
Setelah itu beliau rihlah. Umur 13 tahun dia sudah jadi imam tarawih di Masjidil Haram. Kemudian dia rihlah juga ke Baghdad. Di Baghdad dia menulis kitab Al-Masyikhah Al-Baghdadiyah. Dia catatkan nama-nama gurunya di situ, di Baghdad saja, baik yang asli penduduk Baghdad maupun pendatang yang menetap atau singgah atau lewat. Itu jumlahnya hanya lebih kurang 1314 orang gurunya. Beliau juga mencatat gurunya dalam perjalanan. Jadi ibaratnya kalau dia ke sini ke Sumatera Barat, ia mampir di misalnya Payakumbuh, situ belajar pula dia berguru. Sampai Payakumbuh apa lagi? Bukit Tinggi. Belajar pula di situ, Padang Panjang, terus sampai ke Padang, terus pokoknya di dalam perjalanan terkumpul pula lebih kurang 435 orang. Namanya Mu'jamus Safar. Nah, orang seperti ini mulai belajar dari kecil, kemudian umur panjang, ini bisa memutus rentang waktu antara 3 perawi kadang. 3 perawi. Nah, yang seperti ini dikejar oleh para penuntut ilmu hadis. Dikejar ini yang seperti ini. Sehingga mereka pun berlomba-lomba untuk mencari perawi seperti ini dengan tujuan untuk membanggakan diri. Nah, itu maksudnya. Dengan tujuan untuk membanggakan diri bahwa saya bertemu dengan syekh ini, saya bersanad ke syekh ini, saya bersanad dengan syekh ini. Akhirnya dia mengumpulkan banyak sanad, tapi hanya sekedar itu. Nah, itu maksud Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Mohon maaf terpaksa diterangkan ya. Ya, kalau tidak terangkan mereka kane dan asal kaji sih nanti hadis itu untuk bangga-bangga, bukan. Jadi maksudnya kalau dia mencari hadis, talabul hadis hanya untuk sekedar mufakharah, ya, bahwa dia sudah rihlah mencari ilmu hadis, mencari sanad, maka ini sangat tidak disukai seperti kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala. Wa aqdil majalis. Kemudian sehingga dengan demikian majlisnya selalu dicari orang karena dia punya sanad yang tinggi, punya sanad yang banyak. Hanya sekedar aqdul majalis wa ittikhadil atba, dan mengumpulkan banyak pengikut, wal ashab, dan para murid untuk meriwayatkan riwayatnya tadi karena memang dicari. Nah, siapa yang menyibukkan dengan ini saja, walaupun dia pada zatnya sendiri mencari ilmu, menyebarkan ilmu itu adalah ini, cuman kurang apa kata Imam Al-Khatib, makruh, artinya tidak disenangi, artinya dibenci kalau hanya tujuannya seperti ini. Lalu beliau sebutkan beberapa riwayat yang mendukung apa yang dia nyatakan dalam tema bab ini. Qala rahimahullah, akhbarana al-Qadhi Abu Bakar Ahmad ibn al-Hasan Ibn Ahmad Al-Hiri bin Sabur telah menceritakan kepada kami Al-Qadhi Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Hasan Ibn Ahmad Al-Hiri bin Sabur, ulama besar di masanya terkenal. Qala akhbarana Abu Muhammad Haji bin Ahmad Ibn Yarham Ibn Sufyan At-Tusi, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Haji bin Ahmad bin Yarham Ibn Sufyan At-Tusi. Qala haddathana Muhammad Ibn Hammad huwal Abi Wardi, yaitu telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Hammad al-Abi Wardi. Qala haddatsana Yazid ibn Harun, telah menceritakan kepada kami hadis ini Yazid ibn Harun, yaitu Yazid bin Harun al-Hammal. An Sulaiman at-Taimi, dari Sulaiman at-Taimi, Sulaiman bin Tarkhan at-Taimi. An Sayyar, dari Sayyar Al-Kufi. An A'idillah, dari A'idillah, dari salah sahabat nama A'idillah. Qala alladhi yattabi'ul ahadith liyuhadditha biha la yajidu rihal jannah. Siapa yang mengikuti mencari hadis saja, liyuhadditha biha, hanya untuk sekedar disampaikan, hanya sekedar untuk diceritakan. Saya bertemu ini, saya bertemu ini, saya menghafalkan hadis ini, menghafalkan hadis ini.
La yajidu rihal jannah, yang seperti ini kata beliau tidak mendapatkan bau surga. Ya, ini juga maksud daripada Imam Al-Khatib rahimahullah, agar kita dalam mencari ilmu ini mesti selalu diiringi dengan keikhlasan niat. Itu maksud beliau. Sebab kalau hanya sekedar untuk dikenal sebagai ahli hadis, sebagai pakar hadis, sebagai ulama hadis, sebagai perawi hadis, sebagai mendapat gelar muhaddis atau hafiz atau bahkan mungkin amirul mu'minin fil hadis, tetapi tidak ada kesan hadis itu pada diri kita, sama saja seperti riwayat sebelumnya, kita hanya menjadi penerang seperti lilin, kita sendiri yang dibakar, orang yang diterangi. Ini maksud beliau bukan melarang untuk cari hadis, tidak, bukan melarang untuk menyampaikan hadis, tidak. Buktinya beliau menyampaikan hadis juga, ya, beliau juga menyampaikan hadis, tapi mengingatkan bahwasanya kalau hanya sekedar liyuhaddis saja, untuk menjadi muhaddis saja, yaitu supaya mendapat popularitas saja, maka tidak dapat baun surga. Kenapa? Tidak ada lillahnya, tidak ada lillah, tidak ada pahalanya. Allah musta'an. Atau tidak mengamalkan, ya, berapa hadis yang dihafalkan tapi tidak diamalkan, ya, tidak diamalkan. Karena memang kalau orang yang tidak mau mengamalkan akan mendapatkan beribu alasan untuk melepaskan diri daripadanya. Ya, nanti misalnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau kita tidak mengamalkan misalnya, ya, kita akan dapat, bahkan hadis sendiri mengatakan ketika datang seorang Arabi, orang Badui datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang Islam dan iman, lalu dia sebutkan, waktu itu engkau bersyahadat tidak menyekutukan Allah, mendirikan salat 5 waktu, lalu dia puasa Ramadan dan haji wajib, waktu itu belum diwajibkan bagi dia, maka dia katakan, la azidu ala hadza wala anqus, saya tidak akan menambah dari ini, solatnya artinya 5 waktu saja, ya, dan tidak akan mengurangi, tidak akan dibuatnya 4 waktu. Kata Nabi SAW, aflaha in sadaq, dia itu sukses, berhasil, menang kalau dia jujur, kalau dia benar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini kan kita katakan siapa yang menjalankan yang wajib-wajib saja, puasa Ramadan, puasa sunat tak satu pun, ya, salat 5 waktu, iya, tapi tak ada salat sunat satu pun. Zakat kadang bayar kadang tidak, bayar, taib. Ma'asyiral kiram dirahmati, yang wajib-wajib saja, infak tak ada misalnya, ya, kita katakan kalau benar aflah, dia akan beruntung. Sebab apa? Kewajiban ini kalau dilaksanakan dengan benar dan tepat, ya sudah cukup untuk selamat kita, selamat dari tuntutan. Karena yang sunat itu tidak ya tidak wajib. Yang sunat kan tidak wajib. Ya, kalau sunat kan tidak wajib, kenapa dipaksakan kan itu, ya. Nah, ini bisa menjadi penetrasi, menjadi alasan kuat bagi kita yang ingin bermalas-malasan mendirikan amal-amal yang dianjurkan yang hanya sifatnya sunat. Apalagi kalau kita ahli membuat yang wajib jadi, nah itulah, ahli membuat yang wajib jadi sunat, atau yang haram menjadi makruh. Nah, ma'asyiral kiram, Nabi tidak salah, tapi kan Nabi bersyarat in sadaq, kalau dia jujur dalam melaksanakannya. Artinya kalimat sidqan ini itu punya makna yang dalam, melaksanakan sebenar-benarnya. Nah, sekarang siapa yang jamin kaum muslimin dan muslimat, kita ketika melaksanakan amal yang wajib itu betul-betul jujur kita melakukannya, mulai daripada niatnya sampai kepada tata pelaksanaannya. Oleh sebab itu maka kita memerlukan amal-amal yang lain yang dibutuhkan, yaitu sunat-sunat. Yang kedua, kalaulah sekelas Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kan, Nabi tahu kita,
Nabi SAW manhaj beliau mengejar yang sunat atau menjauhi yang sunat? Mengejar yang sunat. Padahal beliau diampuni dosanya telah lalu dan yang akan datang. Ya kan? Kemudian beliau suka tidak melakukan yang makruh? Hah? Justru beliau menjauhi hal-hal yang makruh. Nah, kalaulah baginda Nabi sendiri yang dijamin masuk surga, yang diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang, bagaimana dengan kita yang belum jelas nasibnya? Aku kan tidak jelas nasib, Ustaz. Hah? Iya, antum bilang sudah takdir, Ustaz, betul, tapi antum kan tidak tahu takdir antum bagaimana. Maka berusahalah menempuh jalan yang baik. Mudah-mudahan takdir kita memang seperti itu, karena memang Nabi katakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah karena setiap orang dimudahkan mengejar apa yang ditakdirkan untuknya. Makanya kita berusaha untuk itu. Maka kalau kita ikutkan apa yang dikatakan Nabi ke orang yang baru masuk Islam tadi, ya, lalu kita lupa dengan apa yang dilakukan oleh orang yang lebih dulu masuk Islam seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya, maka kita akan menjadikan itu sebagai alat untuk mengatakan kenapa dipaksa-paksakan yang sunat, kenapa yang diharam-haramkan yang makruh, tidak. Sebab manhaj orang-orang yang punya himmah yang tinggi, yang punya keinginan yang tinggi, mereka tidak cukup dengan apa yang dikatakan A'rabi tadi. Namanya saja A'rabi, Arab Badui. Memang antum tidak beragama seperti Arab Badui? Hah? Memang tidak beragama seperti orang Badui atau seperti sahabat-sahabat yang dekat Nabi? Sahabat dekat Nabi alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Nabi sampaikan ini ke orang yang baru masuk Islam. Awak baru masuk Islam juga? Kita baru masuk Islam juga? Hah? Enggak kan? Nah, oleh sebab itu jangan mirip-mirip orang yang baru masuk Islam. Kalau orang yang baru masuk Islam, betul, antum tidak bisa keras-keras, artinya bukan antum tidak bisa hujani pula dengan berbagai syariat yang dia sendiri belum tahu gitu. Seperti yang pernah terjadi di Arab Saudi waktu itu, para pekerja dari Korea sekitar 8 orang dari Korea Selatan, padahal orang-orang yang profesional, tenaga profesional, teknisi yang profesional, mereka masuk Islam, dibawalah ke masjid untuk syahadatkan atas permintaan mereka sendiri. Mereka sendiri yang ingin masuk Islam. Kenapa? Tertarik menengok orang sholat, terenyuh hatinya mendengar orang baca Quran, ya, bukan karena banyak berdebat, enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, cuman sayang di situ ada seorang anak muda yang semangat beragamanya tinggi, ilmunya kurang. Melihat orang-orang sipit begitu masuk masjid, tentu saja dengan pakaian yang ya antum tahulah pakaian orang Korea kayak apa pakaiannya, pakai jubah. Hah? Nah, pakai pakaian seperti orang biasa. Orang kita aja orang biasa juga biasa pakai pakaian yang kalau dilihat dianggap tidak sholat kan, seperti yang sebenarnya ceritakan. Kalau nengok mentu tidak sholat dosanya, tapi tengok HP ringtone-nya azan sen. Iya. Pas ustad ringtone-nya dangdut gitu. Allah musta'an. Terpaksa saya membela. Ini yang tadi itu karena lama dulu jadi preman tidak pandai azan, sekarang belajar azan. Ustad dulu ketika dulu jadi gharim masjid dah puas azan. Jadi sekarang belajar dangdut gitu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat melihat orang-orang ini, dia sampai nanya dengan bahasa Arab tentunya, dengan bahasa Arab amiannya kan, ini orang-orang kenapa doa ke masjid, sudah disunat apa belum? Ya Allah ya Rabbi, ini ngacau jadinya. Nengok ribut-ribut itu, mereka bertanya, penterjemah apa adanya pula. Apa yang dikatakan orang itu katanya kan, sunat itu apa katanya?
Khitan itu apa? Lalu dijelaskan dengan bahasa Inggris yang ya maklumlah. Kalau bahasa Inggris Dasman baru belum. Ya, bahasa Inggris yang patah-patah gitu. Belum apa bahasa Inggris yang ini halusnya. Akhirnya disebutkan bahwa di sunat itu ambil gunting dipotong, apanya katanya. Akhirnya mereka tidak mau, akhirnya tidak jadi masuk Islam. Makanya Nabi tidak sebutkan kepada mereka ini banyak sekali nanti. Akhirnya tidak jadi ini masuk Islam. Makanya itu kalau nanti mengislamkan orang jangan, nanti ayo kita pergi nanti ke daerah-daerah pedalaman itu biar tuan-tuan tahu kan gitu. Jadi kalau ada mereka yang bilang, andainya ulama itu mau memfatwakan babi itu halal katanya, kami mau masuk Islam semua kampung nih katanya. Nah, bayangkan. Jadi syaratnya babi harus halal. Ya bayangkan. Nah yang seperti ini kira-kira kalau antum da'inya gimana? Kalau gitu tidak usah masuk Islam. Bilang aja masuk aja Islam dulu gitu ya. Soal babi itu urusan nanti. Jangan diurus babi dulu. Itu urusan nanti. Sebab apa? Kalau antum kan tahu sendiri bahwasanya andainya dia tidak masuk Islam, tak terdaftar jadi ahli surga kayak gitu ya. Tapi kalau dia bersyahadat dan istilahnya dengan sukarela, ridha dia menerima, dan dengan jujur dan ikhlas dia menerima, lalu dia bersyahadat walaupun masih beternak babi, tapi tidak nyuruh saya, jangan salah paham nih, ini yang baru masuk Islam ya, yang dah lama-lama jangan buka ternak babi pula habis ini, jangan. Ini bagi yang baru misalnya ada terbiasa. Nah, maka biarin aja dulu. Mungkin dulu masih ingat kisah yang diceritakan langsung oleh yang bersangkutan ke kami ketika pelatihan dai di Madinah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Khudair. Dia pergi ke Afrika, berdakwah di Afrika waktu itu. Nah, dengan izin Allah dan kemudian usaha kawan yang juga tamat Universitas Islam Madinah waktu itu, ada kepala suku yang sekaligus pejabat daerah, bupati dia, setingkat bupati di sini. Jadi sekaligus dia kepala suku dan bupati. Kalau di sana kepala suku itu lebih berkuasa dari bupati. Ini dua-duanya sudah pegang, kepala suku dan bupatinya. Makanya kayak awak tu jadi bupati nak jadi kepala suku ke itu roh. Cuman suku cukup banyak tu masalah. Iya, suku kan kawan kan banyak tu masalah kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di bawah apa orang kabilahnya saja itu kata Syekh tidak kurang dari 30.000 orang suku yang dia pimpin itu. Kalau itulah lulus ke Dewan 35.000 lah lulus cuy. Kelapuran sebulan jadi kepala suku je. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Asal Islam. Ketika hari karena dia pejabat, maka diberikanlah seremonial yang menghormati, beliau penghormatan itu, maka diundanglah konsul, diundang dari konsul Arab Saudi, diundang beberapa ustadz, di antaranya ustadz ini. Jadi melihat orang seramai itu, dia mulai ragu. Kalau saya masuk Islam, orang ini masih bisa saya atur atau tidak, kayak gitu ya. Macam Heraklius dulu, dia sudah yakin Nabi Muhammad seorang Rasul, karena tersebut dalam Alkitab. Dan dia juga seorang ulama ahli kitab dia bukan orang sembarang, dia juga ulamanya ahli kitab. Dia sudah yakin ini Nabi Muhammad SAW yang dikabarkan dalam Taurat dan Injil. Subhanallah. Tapi melihat orang-orangnya tidak mau ikut, akhirnya dia mengurungkan niat untuk ikut agama Islam. Nah, orang ini juga melihat ramainya orang berkumpul, akhirnya goyah dia. Akhirnya masuk ke dalam ruangannya, ke rumahnya, dan lama tak keluar.
Kata Syekh, hampir 2 jam kami nunggu dah tak keluar-keluar. Ada apa ini? Waktu sudah masuk, maksudnya waktu acara sudah lama masuk, dia tak keluar-keluar. Akhirnya ditanya ke keponakannya, ada apa dengan pamanmu? Dia masuk cari ke dalam, dia bilang, kayaknya saya tidak jadi mengucapkan syahadat hari ini. Artinya tidak jadi masuk Islam. Pikir-pikir dulu. Kalau lah pikir, kalau tidak jadi, saudara tu. Atau kalau pikir-pikir dulu, jadi. Akhirnya sampai ke Syekh, bisikan ke Syekh, katanya tidak jadi kayaknya Syekh hari ini. Dia nak pikir-pikir dulu katanya. Lalu apa kata Syekh? Antum sampaikan ke pamanmu itu sekarang, kalau dia jadi masuk Islam, saya tanggung ongkosnya naik haji ke Mekah dengan keluarganya. Ini perlu jauh Ustaz kayu contoh Ustaz. Atau bakawan juang kayu. Nah, kalau ada tuan macam itu ada namura. Kebikiu nak jadi lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dia tanggung ke Mekah. Yang kedua saya pertemukan dengan gubernur Mekah. Yang ketiga ambo lupa. Tak saya lupa lah. Ambo lupa. Tak apa yang ketiga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai ke pamannya masuk dalam, mendengar kata Makkah, pergi ke Mekah, subhanallah, kembali semangat dia masuk Islam. Mungkin ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah jadikan hati-hati manusia itu cenderung kepada mereka, yakni Mekah. Awak pun nak ngomong Mekah, mau ngomong kudu kan? Ya, indah dah. Kalah lah tengok dia orang. Subhanallah. Nak ngomong Mekah, subhanallah. Luar biasa rasanya kita rindu kepadanya. Semoga Allah mudahkan, amin. Mendengar itu, akhirnya dia bersemangat dan keluar menemui orang-orang yang hadirin, dan akhirnya beliau bersyahadat. Singkat cerita, selesai dia bersyahadat dan diikuti dengan ya semacam perayaan lah, dimeriahkan. Itu makan-makan dan sebagainya. Lalu tidak lama keluar tim penari. Nah, ini tim tari. Ada tari persembahan, tata tari saman dan sebagainya kan. Tari Afrika lah. Tuan-tuan tahu sendiri Afrika itu ahli menari. Karena kerja tidak banyak jadi pandai menari. Ya, menurut ahli ilmu sosial, orang yang miskin-miskin itu kreatif bikin hiburan. Enggak Jaya? Cece yang paling jago nari di dunia. Oh mana? Afrika. Apa boleh? India. Apa boleh? Masuk Indonesia gitu dah aturan dah. Nah, iya. Jadi memang kreatif. Antum sendiri tahu sendiri yang para penari yang profesional apa istilahnya yang sangat terkenal di Amerika itu rata-rata kulit hitam. Menari mereka, kata Syekh, wallahi katanya, saya tidak pernah melihat tarian seperti itu di dunia katanya. Saking istilahnya saking hebat tarian mereka itu. Nah, pertama laki-laki yang keluar itu semua. Lalu dai tadi bisik ke Syekh, Syekh, ini bahaya nih Syekh katanya, sebab biasanya selepas ini akan turun perempuan. Enggak. Yang namanya perempuan tentu gadis ya, yang penari mana ada. Kalau nenek-nenek dan tidak lentur lagi. Nah, nari kan perlu kelenturan tubuh. Apa katanya? Syekh, tolong bilang saya jangan sampai keluar penari perempuan. Saya bilang, awak memperjuangkan dia ini sudah masuk Islam tadi dah payah, nanti batal lagi kan gara-gara. Langsung di stop. Apa kata Syekh? Hada amaluk. Urusan ini nanti pekerjaan kamu setelah ini. Sekarang jangan ganggu syahadatnya dulu. Jelas? Ini maksud kita bahwa yang baru-baru jangan dibebani.
Jangan dibebani. Karena orang belum kokoh. Sama mancur apa nomor buat pondasi, alung kau yang similar tegak enggak tiang situ. Kamu tegak? Hah? Hancur dia kaum muslimin dan muslimat. Jadi dikokohkan dulu. Intinya Nabi tadi mengatakan kepada orang Arab yang baru masuk Islam, kalau dia mempertahankan yang wajib itu saja dia berhasil. Maksudnya berhasil tidak kekal di neraka dan ada kemungkinan masuk surga. Tapi kan kita harus punya cita-cita lebih tinggi. Kata Nabi SAW, kalau kalian minta masuk surga, minta al-firdaus al-a'la, minta surga firdaus yang tinggi, ya, minta yang tinggi. Karena tonton biasa buat proposalnya. Ya, kalau buat proposal biasa tinggi itu Anda buat. Hah? Tinggi. Nah, mintalah kepada Allah lebih tinggi. Nanti kalau diberi yang di bawah itu, alhamdulillah kan enggak? Ya Allah. Waktu yang dapat baun jadilahnya. Nanti kan ada kemungkinan juga masuk neraka dulu, naudzubillah. Jadi Allah mengajar kita untuk bersungguh-sungguh. Intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi amal-amal itu, ya, apapun dari ilmu yang kita dapatkan, walaupun tidak merupakan sesuatu yang diwajibkan, maka kita harus bersemangat mengerjakan. Itu intinya. Supaya kita tidak hanya sekedar menuntut ilmu, hanya sekedar untuk jadi perawi, hanya sebagai buat majelis-majelis. Habis itu orang bubar tanpa ada amal yang tercatat. Nasallallahu as-salamatu wal-afiyah. Jelas ya? Alhamdulillah. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Hasan Ali bin Al-Qasim bin Hasan Asy-Syahid bil Basrah, telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Ali bin Al-Qasim ibn Hasan Asy-Syahid di Basrah. Qala hadatsana Ali bin Ishaq Al-Madirra'i, telah menceritakan kepada kami Ali bin Ishaq Al-Madirra'i. Qala hadatsana Ahmad ibn Muhammad Al-Khalili, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al-Khalili. Qala hadatsani Sulaiman ibn Dawud, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Dawud Abu Rabi' Az-Zahrani. Qala hadatsana Khalid ibn Al-Harith Al-Hujaimi, telah menceritakan kepada kami Khalid ibn Al-Harith Al-Hujaimi. Qala, dia berkata, qila libni Subrumah, dikatakan kepada Ibnu Subrumah, yaitu Abdullah bin Abdurrahman Ibnu Subrumah, salah seorang fuqaha yang terkenal. Qala hadits tujar, ya, hadits tujar artinya sampaikanlah hadis, kamu nanti digaji. Fa ansha'a yaqul, lalu dia bersenandung syair, yamunnunanil ajral jazila walaitani najautu kafafan la alayya wala liya. Mereka memberikan kepadaku upah yang besar, padahal andainya aku lolos selamat, ya, dalam keadaan tanpa beban, baik yang memberatkanku ataupun yang menjadi milikku. Artinya andainya saya bisa dalam menyampaikan ilmu ini, kata beliau, tanpa mengambil sedikit pun kepentingan duniawi di dalamnya. Baik, kalau bisa, kata Ibnu Subrumah rahimahullah ta'ala, andainya ilmu ini semata-mata karena Allah tabaraka ta'ala, tidak ada hal duniawi yang didapatkan daripadanya sehingga menjadi beban yang akan dipertanyakan, pertanggungjawaban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Qala akhbarana al-Qadhi Abu al-Ala al-Wasiti, telah menceritakan kepada kami al-Qadhi Abu al-Ala al-Wasiti. Qala anba'ana Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad al-Mu'id qira'atan, telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad al-Mu'id qira'atan, dia yang baca sendiri, qira'atan dibacakan kepadanya. Qala haddatsana Muhammad ibn Samt, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Samt. Qala haddatsana Abu Nasr Raja' ibn Sahal, telah menceritakan kepada kami Abu Nasr Raja' ibn Sahal. Qala haddatsana Abu Mushir Abdul A'la bin Mushir, telah menceritakan kepada kami Abu Mushir Abdul A'la bin Mushir. Qala
bakkara ashabul hadithi alal Auza'i. Para penuntut ilmu, penuntut hadis atau para murid-murid yang mencari hadis selalu datang awal di majlisnya Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i tentu tahu sendiri salah satu dari mufti terkenal di zamannya. Sezaman atau di zaman Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Laits ibn Sa'ad. Tapi walaupun demikian beliau tidak punya mazhab fikih karena para ulama itu banyak. Al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i Ad-Dimashqi Asy-Syami. Qala, lalu berkata dia, faltafata ilaihim. Al-Auza'i lalu melirik mereka, faqala kam min harisin jami'in jashi'in laisa bimuntafi'in wala nafi'i. Berapa banyak orang yang ambisius mengumpulkan dan penuh jasa itu serakah mencari ilmu, laisa bimuntafi'in, tetapi tidak mengambil manfaat dari ilmunya untuk dirinya, wala nafi'i, dan tidak pula memberi manfaat kepada orang lain. Jadi hanya sebagai pembawa ilmu saja. Dia tidak mengambil manfaat, yang lain pun tak tertarik. Karena seperti yang di awal-awal sudah disebutkan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, lebih banyak orang belajar sebenarnya dari amal kita daripada perkataan kita. Jadi orang lebih banyak melihat sebenarnya dari amal dan sikap kita daripada retorika kita. Retorika itu hanya untuk menyenangkan. Tapi kalau untuk mengambil manfaat, orang akan melihat bagaimana seorang alim, bagaimana seorang penuntut ilmu mengamalkan ilmunya. Jadi kata beliau, berapa banyak orang yang Masya Allah ambisinya tinggi mencari ilmu dan bahkan serakah mencari ilmu. Ya, saking serakah cari ilmu itu kadang-kadang berguru ke orang, tidak kasih tahu ke teman yang lain. Ada itu. Jadi dia berguru, dia ingin sendiri aja dapat belajar dari guru itu, yang lain jangan sampai ada. Ada enggak? Ada. Supaya apa? Supaya nanti dia jadi satu-satunya ahli yang dapat sanad tersebut. Nah, ini adalah termasuk bentuk keserakahan ilmu. Ya. Ada orang belajar suatu ilmu dengan syekh. Nah, ketika yang lain nak ikut, dia halangi. Bahkan dia halangi. Ya, kalau sudah halangi apa maksudnya? Orang nak nuntut ilmu lalu dihalangi, apa maksudnya? Supaya orang lain jangan dapat ilmu dan kita sendiri yang dapat. Ini adalah sesuatu yang luar biasa kaum muslimin. Tetapi kata beliau, laisa bimuntafi'in wala nafi'i, tidak mengambil manfaat dari ilmunya dan tidak pula memberi manfaat pada yang lain. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Baiklah, karena sudah masuk waktu azan, kita dengarkan dulu dan kita sambung sedikit selepas azan nanti insyaallah taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Jadi tadi Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan kam min harisin jami'in jashi'in laisa bimuntafi'in wala binafi'i. Berapa banyak orang yang ambisius, yang suka mengoleksi ilmu, bahkan serakah dalam mencari ilmu, tetapi tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu itu dan tidak pula memberi manfaat bagi orang lain. Qala rahimahullah, ini juga menunjukkan bahwasanya mencari ilmu hanya sekedar untuk dibanggakan, hanya sekedar untuk disampaikan, hanya sekedar untuk mengumpulkan orang, punya murid-murid, padahal tidak diamalkan. Ini termasuk yang tidak disukai oleh para ulama kita. Qala rahimahullah ta'ala, akhbarana Ali ibn al-Qasim, telah menceritakan kepada kami, hadis ini Ali ibn al-Qasim. Qala hadatsana Ali ibn Ishaq, dalam menceritakan kepada kami Ali ibn Ishaq, qala quri'a 'ala al-Mufaddal ibn Muhammad ibn Ibrahim di Makkah, dibacakan kepada Al-Mufaddal ibn Muhammad ibn Ibrahim di Makkah, wa ana hadir, saya waktu itu hadir, kata Ali bin Ishaq. Qala hadatsana Abu Ya'qub Ishaq ibn Ibrahim At-Tabari, telah menceritakan kepada kami Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim At-Tabari, qala sami'tu al-Fudail yaqul, saya mendengar Al-Fudail, yakni Fudail ibn Iyad Abu Ali, Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci, yaqul, dia berkata, "Lau talabta minni dananir kana aysara ilayya min an tatluba minni al-ahadits." Andainya engkau meminta kepadaku uang-uang dinar, itu lebih mudah bagiku memberikannya daripada engkau meminta hadis-hadis. Ya tentu saja karena hadis lebih mahal daripada dinar. Nah, tapi beliau punya alasan. Faqultu lahu, lalu saya katakan kepadanya, kata Ishaq bin Ibrahim At-Tabari, "Law haddatsani bi ahaditsa fawaid laysat indi kana ahabba ilayya min an tahaba li adadaha dananir." Ya Syekh Fudail ibn Iyad, andainya engkau menyampaikan kepadaku beberapa hadis fawaid, yaitu hadis yang tidak ada pada saya. Jadi hadis-hadis fawaid artinya yang susah ditemukan di riwayat yang lain. Laisat indi, yang tidak aku miliki. Kana ahabba ilai min antahabali adadah dananir, lebih saya senangi daripada engkau memberikan kepadaku sejumlah itu dinar. Dinar kan tuan-tuan tahu sendiri, 1 dinar 2,5 juta. Kira-kira mana lebih baik, diberikan 1 buah hadis atau 1 dinar? Kalau kita pilih yang mana? Hadis tak kanyang dek ustaznya, dinar bisa belanja sebulan ni, kan itu. Jadi kata beliau, enggak, engkau beri saya, kalau Fudail bin Iyad mengatakan, saya berikan kamu dinar, itu lebih mudah bagi saya daripada memberi hadis. Apa sebab? Bagi saya hadis itu mahal, tidak diberikan kecuali kepada ahlinya. Kata dia lagi, enggak, saya justru butuh hadis, lebih saya sukai daripada diberi uang dinar tadi. Berarti ini juga orang yang tahu harga hadis itu. Nah, faqala innaka maftunun. Lalu Fudail mengatakan, wahai Ishaq bin Ibrahim At-Tabari, kamu ini maftun, kamu ini kena fitnah ini. Artinya ya mubtala, orang yang diuji oleh Allah SWT. Ama wallahi law amilta bima qad sami'ta lakana laka fi dzalika syughlan am lam tasma'. Kamu ini sebenarnya kena orang yang terfitnah. Apa sebab? Andainya engkau, demi Allah kata Fudail, engkau amalkan apa yang sudah kau dapatkan dari ilmu hadis itu, pasti dia menyebutkan kamu dari mencari yang lain lagi.
Artinya hadis yang sudah ada saja, kalau kau amalkan, barangkali kau tak perlu hadis-hadis yang lain. Ini juga luar biasa teguran dari Fudail bin Iyad kepada muridnya ini. Bagi kita yang mencari di luar hadis malah. Jadi bukan mencari hadis. Amalkan saja yang ada dalam hadis. Kalau kau amalkan, kamu tak akan sempat lagi memikirkan amaliyah lain yang tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Ini lihat Fudail bin Iyad yang merupakan Abidul Haramain, ia tidak mau menambah hadis, apalagi nambah hadas. Ya, tak mau menambahkan hadis. Sebab apa? Yang ada saja belum kau amalkan katanya. Apalagi menambah dengan yang bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia terkesan hanya mengumpulkan sebanyak mungkin hadis, fawaid yang saya tidak miliki, kan mencari yang tidak ada padanya. Maaf. Apa katanya? Ama wallahi law amilta bima qad sami'ta lakana laka fi dzalika syughlan amma lam tasma'. Andainya demi Allah kamu mengamalkan apa yang sudah kamu ketahui, kamu dengar, pasti itu menyibukkan kamu dari sesuatu yang belum kamu ketahui. Artinya kalau kita amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dengan jujur dan konsekuen benar, ini akan sangat menyibukkan kita dengan daripada mencari amal-amal lain yang tidak ada dalam sunnah, itu pasti. Dan ini terlihat nyata. Siapa yang sentiasa mengamalkan sunnah Nabi SAW setiap dia ketahui, dia pasti akan anti mencari sesuatu yang tidak sunnah. Tapi siapa yang tak semangat melaksanakan sunnah, ya karena dia tidak lakukan, akhirnya carinya yang bukan sunnah. Betul itu? Tidak payah buktikannya kan? Tidak payah. Jadi siapa yang senantiasa melaksanakan ilmu tentang sunnah Nabi yang sudah dia ketahui, dia sibuk dengan itu sehingga tidak mencari yang di luar sunnah Nabi SAW. Tapi siapa yang rendah frekuensi amalnya terhadap sunnah Nabi, akhirnya dia pikir-pikir pula mencari yang di luar sunnah. Lihat Fudail bin Iyad sendiri, hadis saja kalau belum diamalkan lain, habiskan itu dulu katanya. Sebab kalau kau sibuk mengumpulkan tanpa diamalkan, kena seperti kata Imam Al-Auza'i tadi. Kata Imam Al-Auza'i, kita semangat mengumpulkan tetapi tidak mengambil manfaat, dan akhirnya karena kita sendiri tak memanfaatkan, orang lain pun tak yakin memanfaatkan ilmu kita. La haula wala quwata illa billah. Thumma qala, kemudian berkata Fudail ibn Iyad, sami'tu Sulaiman ibn Mahran atau Mihran, saya mendengar Sulaiman ibn Mihran, yaitu Al-A'mash Abu Muhammad Al-Kahili Al-Kufi, salah seorang ulama besar di Kufah, yang salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Saya mendengar Sulaiman bin Mihran yaqul, berkata, iza kana baina yadayka ta'amun, andainya di depanmu terhidang makanan, ta'kuluhu, yang kamu makan, fata'khudhu luqmah, lalu engkau ambil sesuap, fatarmi biha, tapi dibuang, khalfa dhahrik, ke belakang, kama akhazta luqmata tarmi biha, kullama akhazta luqmata tarmi biha, setiap kau suap kau buang, setiap kau buat kau buang. Taib, khalfa dhahrik, mata tashbah, kapan kamu akan kenyang. Beliau mengibaratkan, Sulaiman Al-A'mash mengibaratkan orang yang mencari ilmu tak puas-puasnya, tapi tak satu pun yang terlihat di badannya, seperti orang yang memakan makanan di depannya, disuap dibuang, disuap dibuang, bukan masuk ke mulut. Bila kenyang, kan tak paham contoh, mau pergi makan sodeko, ini cubong kan, tapi dan semua bazir lah. Jadi kaum muslim, jadi makanan terhidang, diambil buang, ambil buang. Mungkin alasannya mungkin dek kopi masih batulang, yang tak kaku makan itu masalah. Kalau kuat kan ada kopi, enggak
batulang. Atau ikan tuakang. Tahu ikan tuakang? Enggak tahu juga. Banyak tulang sah? Lumayan. Nah, atau ikannya balido juga ya. Nya lama tapi batulang. Kalau amat tak mau makan macam itu lah. Lamanya nya. Nyawa nak capek kau yang mana? Jadi kaum muslimin dan muslimat, itulah ibarat bagi orang yang mencari ilmu, mengenali sunnah, tetapi tak diamalkan. Akhirnya dibuang terus. Dibuang terus. Ujungnya apa? Dia takkan pernah kenyang dengannya. Akhirnya mencari yang lain. Ini tamsil yang luar biasa dari Imam Imam Fudail Ibn Iyad Abidul Haramain. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita kok tabuang jendek bau-bauban. Kalau imam tu biasa banyak adanya. Awak baju makan kan? Baju makan. Manyuk ndak lah cene ikon nyu orang. Antu banyak imam. Tahu banyak imamnya? Rima. Ndak juga imam tak tentu tahu serima leh. Ya, nyok hadun mau produksi tu. Imam jadi imam produksi kadun. Jadi kalau imam makan itu biasa. Tapi kalau baca ompang ke belakang, itu wangnya mak kita. Kayak gitu kan? Kena marah kita. Jadi itulah tamsil oleh Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Bagi siapa? Kan dia datang padanya menuntut ilmu tadi. Tolong bedakan hadis lainnya. Amun be orang dinar lainnya. Dinar le orang bawa pulang makan dulu. Tapi kalau hadis? Uang bocong tapi tidak diamalkan. Kalau dinar pasti amalkan Ustaz. Iya enggak? Nyawa lebih ahli mengamalkan dinar daripada mengamalkan hadis. Iya enggak percaya. Jadi kita ini mengamalkan dinar itu lebih cepat daripada mengamalkan hadis. Oleh sebab itu kata Fudail, among dinar dan bay dinarnya, enggak dan ya hadisnya. Berarti orang maftun, orang sebenarnya dalam keadaan kata diuji Allah Taala, dibay banyak tapi enggak digunakan. Maka dia buatnya, saya mendengar Sulaiman Al-Amash mengibaratkan orang yang makan setiap disuap dibuang ke belakang, setiap disuap dibuang ke belakang. Akhirnya condo makan tapi tidak pernah konyang. Apa nak konyang cu? Apa nak cukup dengan sunnah? Tidak nak konyang. Kalau tidak pernah dikerjakan, kapan kenyangnya? Oleh sebab itu dari zaman Nabi SAW, zaman sahabat, karena mereka selalu melaksanakan titah Nabi SAW pada umumnya, sehingga mereka tidak melancari di luar sunnah Nabi SAW. Tapi di saat kita semangat menuntut ilmu dan tidak diiringi dengan semangat mengamalkan ilmu, akhirnya apa? Disuap terbuang, akhirnya tidak pernah kenyang. Akhirnya merasa tidak cukup dengan makanan yang ada, merasa tidak cukup dengan sunnah yang tersedia. Dan ini adalah kelemahan kita para penuntut ilmu pada hari ini. Bahkan juga mungkin sebagian kita yang sudah dinisbatkan kepada ulama, sehingga terpaksa mencari di luar itu. Ya, tidak makan ji. Tadilah singgah makan situ. Dan makannya tulang banyaknya. Itu tabuang tawi sodo. Ya, sudah itu singgah ke sate. Sate lah nak mulai lah asam kuah. Oso kan, nyala lawik lagi. Tak jadi makan. Akhirnya singgah lah di apa sudah ditulis ya? Makanan lawik. Nasi goreng. Nasi goreng. Itu amat apa pula sabu gini. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, intinya menambah atau mencari ilmu tanpa ada semangat mengamalkan, maka itu tidak direkomendasikan dan tidak diapresiasi oleh para ulama. Makruh kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Akhirnya kita menjadi orang yang seolah-olah makan banyak tapi tidak pernah kenyang, sehingga ilmu itu tak diamalkan, sehingga lemu yang diamalkan. Ilmu ada tapi yang diamalkan lemu. Nasallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dicukupkan Allah SWT dengan makanan yang lezat yang terdapat dalam Alkitab dan Sunnah, seperti yang diamalkan oleh para sahabat as-salafus salih, ahlus sunnah wal jamaah, yang sesungguhnya yang tidak ada firqah-firqah di dalamnya waktu itu.
Jadi kalau nak cek ahli sunnah, cari modelnya sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, dan yang mengikuti mereka persis seperti itu. Bukan teori tetapi aplikasi. Karena teori bisa saja semua orang mengaku ya cinta NKRI, tapi secara praktik dia menjual NKRI. Dulu orang komunis Masya Allah paling getol menyemarakkan Pancasila, tapi paling anti Pancasila. Allah musta'an. Jadi belum tentu yang teriak-teriak itu lebih hebat daripada yang diam-diam saja. Makanya ketika dalam satu peperangan, seorang panglima menginstruksi pasukannya, dilihatnya Muhammad ibn Wasi', salah seorang ulama zuhud dan ahli ibadah dan juga alim, tidak kelihatan dalam barisan. Ditanya, mana Muhammad ibn Wasi'? Katanya sedang berdoa di dalam kemahnya. Sedang berdoa di dalam kemahnya. Apa dia bilang? Wallahi la asbu'un li Muhammad ibn Wasi' wa yushiru biha ila as-sama'i yad'u ahabbu ilayya min alfi faris. Demi Allah, satu telunjuk Muhammad bin Wasi' menunjuk ke langit berdoa kepada Allah tabaraka wa taala lebih saya andalkan dari 1000 pasukan kavaleri. Kavaleri itu apa? Berkuda. Nah, pasukan berkuda. Jadi satu telunjuk Muhammad bin Wasi' itu lebih diandalkan daripada 1000 pasukan berkuda. Mungkin lebih loyal orang yang tak pernah bertemu dari orang yang setiap hari mesese minta tahu mesese? Mesas esas. Iya, apa tipunya dong? Iya, yang suka mendekat-dekat dan bisik-bisik rasa kerusuk. Belum tentu. Dan itu terlihat nyata. Yang banyak kutu loncat itu seperti itu kan. Kutu loncat nomor. Nah, habis kepentingan, habis hubungan. Jelas? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, niat yang ikhlas, serta kejujuran dalam beragama dan berdakwah. Dan mudah-mudahan dengan demikian akhirnya kita merasa cukup dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apapun yang disampaikannya mengenyangkan kita. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Ya tu. Afwan. Wa khaliqal khalqi ajma'in. Jadi Allah pencipta makhluk semuanya. Nah. Jadi khaliq itu kan Allah taala. Al khalqi makhluknya, ajma'in semuanya. Jadi Allah pencipta makhluk semuanya. Kenapa dia ada datuk condong muka dimah dan sodo payah lembut muka tawaso lembut muka dan lain condong. So tercatat innal hamdalillah. Aku ndak awak godanya kan. Yalah, terima kasih dan mohon maaf. Titipan. Kalau titipan bisa baik komen enggak? Kini juga. Baik. Asal jumpa ya. Taib, jawaban pendek atau panjang? Kalau panjang dengan video dan ada video seilmiah, ada video yang lain-lain ada. Nah, alah, jawaban pendek tu. Ya. Alam jawab le. Nak jawab silakan. Nak bertanya tak menjawab. Taib. Taib, secara singkat. Pertama, hadis tambahan bahwa siapa yang tambahan akan melihatku di waktu bangun, itu umumnya perawi tidak meriwayatkannya, sehingga dianggap ziyadah munkarah, yaitu tambahan yang tidak sahih. Itu jawaban pendeknya sih. Ya. Kemudian anggaplah tambahan itu sahih, maka para ulama ahlus sunnah. Siapa ahlus sunnah itu? Sahabat dan yang mengikuti mereka secara amaliyah.
bukan teori. Teori nanti banyak orang menisbatkan diri, ini tarekat ini nisbatnya ke Abu Bakar Siddiq, ini ke Ali bin Abi Thalib, itu banyak. Itu klaim. Tapi artinya secara praktis. Maka para ulama menafsirkan makna itu dengan beberapa tafsiran yang logis dan realistis. Satu, itu hadis berlaku di zaman Nabi masih hidup. Siapa yang bermimpi bertemu denganku, insya Allah akan bertemu denganku di waktu terjaga, yaitu di waktu Nabi masih hidup. Dan itu ada yang seperti itu bermimpi. Sahabat mimpi bertemu Nabi, tiba-tiba nanti Allah mudahkan dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Yang kedua, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsirnya akan bertemu dengan Nabi nanti di akhirat. Bertemu dengan Nabi di akhirat, di saat ruh sudah kembali digabungkan dengan jasad, kita bertemu. Adapun tafsir bahwa siapa yang bertemu denganku dalam mimpi lalu sekarang nanti bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga, ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tidak ada tafsir di kalangan seperti ini kecuali di kalangan sufi. Hanya orang sufi yang menafsirkan ini. Dan perlu dicatat, karena ini amanah ilmu. Antum tahu sendirilah yang namanya sufi dan tasawuf itu, jangankan hadis palsu, jangankan hadis sahih yang dipalingkan maknanya, mimpi aja jadi hujah. Mimpi saja jadi hujah. Maka tidak ditemukan tafsir itu kecuali di kalangan sufi. Yang kedua, mohon maaf, diberi maaf bahwasanya termasuk kalangan yang terhitung paling banyak, termasuk ya nominator pemalsu hadis paling banyak, di antaranya adalah al-mutasawwifah, ahli sufi. Tapi memang tidak rekor nomor satu nih. Nomor satu ada Syiah Rafidah. Dan ada kesamaannya dengan, karena agama Syiah juga dibangun di atas tasawuf. Nah, yang mewali-walikan itu, keramat-keramat itu banyak di kalangan Syiah. Makanya ada beberapa benang merahnya barangkali. Oleh sebab itu tafsiran seperti ini tidak ditemukan kecuali di kalangan sufi, dan berkata Imam Al-Qurtubi, wa huwa munkar. Tafsir seperti ini mungkar, tidak ditemukan di kalangan as-salaf, tidak ditemukan di kalangan ulama-ulama ahli as-sunnah. Wallahu ta'ala alam. Ini jawaban singkatnya. Alano? Tambah jule? Nah. Taib. Tanya jule? Itu tujuannya kan? Hah? Lain loh. Jadi dia taib. Dan ison ni tuntun. Dan saya berdua tadi kumpulnya dalam sahabat saja 435 orang. Berarti itu barangkali seluruh atau hampir seluruh hidupnya, umurnya dihabiskan. Iya, betul. Pendek atau panjang? Contoh tadi, karena antum sebut contoh Abu Tahir As-Silafi rahimahullah, umur masih kanak-kanak sudah masuk kutab, hampir habis Quran, umur 6 tahun. Habis itu lah menuntut hadis. Ya, sehari-hari dengan ilmu terus. Jadi tidak ada masa bermain game, nggak ada. Kemudian kalau pergi rihlah, pergi dharma wisata, beliau tak bawa kamera. Tidak bawa kamera.
Tidak bawa handphone untuk selfie. Jadi kemanapun yang dicarinya ilmu. Jadi di awal umurnya ilmu, di akhir umurnya ilmu, sampai di malam wafatnya, malam Jumat, petang Kamis, ya, malam Jumat, petang Kamis, masih lepas Isya masih menyampaikan ilmu. Awak lepas Isya lah mana nengok kiri kanan. Ini lepas Isya masih pada umurnya sudah 103 tahun. Esok harinya lepas salat subuh di hari Jumat beliau meninggal. Nah, 60 tahun tinggal di Bali, di Bali. Dia pun Iskandaria, Alexandria, sama dengan Balinya Indonesia itu di Mesir itu. Ya, kota apa namanya, pantai Alexandria itu semacam kota Balinya Indonesia. Artinya jadi destinasi utama wisata pantai di Mesir, termasuk wisata utama. Beliau tinggal di situ 60 tahun. Ya, 60 tahun. Karena di situ cintanya tertambat. Ya, sampai umur 60, sekitar umur hampir 60 tahun beliau belum menikah. Itu pun dalam perjalanan menuju ke Andalus, menuju ke Al-Maghrib Al-Aqsa. Tapi kan di situ dia menikah, akhirnya disitulah bahteranya tertambat di Iskandaria. Nah, selama 60 tahun dia tinggal di situ, dia mengatakan, ma ra'aitu sahil al-Iskandaria illa min hazil kuwah. Saya tak pernah menyaksikan pantai Iskandaria kecuali dari ventilasi rumahnya. Ya, tidak ada istilah maraton pagi atau main apa namanya surfing dan sebagainya, atau pergi santai-santai, tidak ada. Justru ilmulah santai mereka. Sehat 103 tahun umurnya. Olahraganya dengan ilmu. Dah. Ustaz ya? Tambah jule? Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kalau antum baca misalnya kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mendengar ada hadis, atau Abu Ayyub Al-Ansari, dia mendengar ada hadis dari Nabi SAW. Dia dengar dari Nabi, tapi dia ingin pastikan lagi. Karena menisbatkan sesuatu ke Nabi tak boleh sembarangan. Tak boleh sembarangan. Maka dia pergi rihlah, ke perjalanan dari Madinah ke Mesir. 1 bulan perjalanan, sampai di sana bertemu dengan sahabat subhanallah, Uqbah ibn Amir Al-Ansari, itu selainnya. Lalu dia tanyakan, saya pernah mendengar hadis ini dari Nabi. Saya dengar antum pernah juga mendengar dari Nabi. Benar atau tidak? Benar. Kalau gitu jazakallahu khairan. Dia naik ke kudanya lagi, kembali ke Madinah. Apa kata Uqbah? Kenapa tidak istirahat dulu barang 3 malam di sini? Dia bilang, saya datang bukan untuk istirahat. Saya datang untuk mencari hadis ini. Dan sudah dapat, saya pulang. Ilai tolak. Cobalah jauh-jauh ke Padang aja dulu. Jadi tidak sampai ke Cerocok, tidak sampai Lembah Aneh, tidak singgah. Ya, saja pondok-pondok yang ada syekh-syekh buya-buya di situ. Coba sekali jadilah. Kok lama. Iya. Nampak mereka Sanjay Miciang Mato. Sanjay Mintua, Sanjay Sumondo, Sanjay Salsabila, Sanjay Rina, Sanjay apa. Jendulin. Iya. Sanjay Juragan. Apa suara pola ndak kodok lalu rumah. Kan awak kan biasa mapal hadis kan. Dia hafal sodo Sanjay Ustaz pun ada. Nah. Cuma ndak singgah sodo lah. Ya, mana direkom dia nak gajunya kan. Kalau bangsa ini ada bangsa ini ya, Hafizullah, bangsa ini ada lain rekom tuh. Kalau aji lain lo saya ya. Nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, begitu mereka.
Jadi saya datang bukan untuk istirahat, saya datang untuk cari ilmu dan alhamdulillah dah dapat. Alhamdulillah. Awak nyalang kinangnya maknanya di jalan lah pikir mana makan malam gue. Subhanallah, subhanallah. Itulah mereka. Dan ini kita. Wajarlah kita disuruh mengikut mereka. Wajarlah kita disuruh mencontoh mereka. Wajarlah kita disuruh meneladani mereka. Karena di sisi apapun kita kalah semuanya. Nak sisi hafalan. Hafalan mereka, kata Imam Az-Zahabi, ya ada orang semasa Imam Zahabi itu kan masih banyak hafiz kan. Abad ke-8 Hijriah, ada Ibnu Katsir, ada Ibnul Qayyim, ada Ibnu Abdul Hadi, ada Al-Mizzi, ada Ibnul Bukhari dan masih banyak ulama-ulama para hafiz di masanya. Tapi dia bilang yang paling rendah hafalannya di masa Imam Al-Bukhari adalah seperti orang yang paling hebat hafalannya di masa kita. Ustaz ya, kita alhamdulillah sekarang misalnya nengok anak-anak kita atau saudara-saudara ustaz-ustaz sebagian, masya Allah, Allah berikan kelebihan semacam ya Ustaz Adi Hidayat misalnya lah, dia hafal 2 baris dari atas 2 dari bawah. Itu ya karena kita jarang lihat, sangat hebat sekali dan memang hebat untuk masa kita. Untuk masa kita memang hebat. Tapi di masa ikut berkata Imam Az-Zahabi itu dibanding dengan Imam Al-Bukhari belum apa-apanya. Itulah menurut pengakuan Imam Az-Zahabi. Orang yang paling kecil sedikit hafalannya di masa Imam Al-Bukhari itu seperti orang yang paling hafiz di zaman kita katanya. Oleh sebab itu makanya alaikum bittiba'is salaf wa iyyakum wabtida'i man khalaf. Ikutilah apa yang dilakukan oleh as-salaf dan jauhi apa yang diada-adakan oleh orang khalaf. Karena mereka itu lebih dari segala hal. A'lam wa ahkam wa aslam. Mereka lebih berilmu, lebih hikmah dan lebih selamat. Tidak seperti klaim sebagian khalaf yang mengatakan as-salafu aslam wal khalafu ahkam wa a'lam. Mana masuk? Baru selamat tu bila berilmu dan hikmah. Jadi as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. Salaf itu lebih berilmu, lebih hikmah dan lebih selamat. Nah, siapapun yang belakangnya mesti nak ikut mereka. Ya, kita berusaha. Tidak mungkin kita tidak salah, tu tidak mungkin. Ya, kalau mereka saja boleh salah, masa kita tidak boleh? Cuman mereka tidak ijma' salahnya. Makanya yang dimaksud bukan personal-personalnya, tapi yang dimaksud dengan manhaj salaf itu yang ijma' mereka di dalamnya. Kalau mereka khilaf, masa kita tidak boleh khilaf? Jelas ya? Ya, ulama salaf khilaf mereka, masa kita tidak boleh khilaf? Makanya kita tidak boleh menghukum secara serampangan, tergesa-gesa sesuatu yang kita tidak ketahui. Awak tidak tahu itu menghukumlah. Baru menghukum itu kalau kita tahu. Kalau tidak tahu jangan menghukumi. Cuman kita boleh memastikan ini adalah amalnya salaf, ijma' mereka mengamalkannya. Dan selain itu saya tidak tahu, selesai. Tapi jangan selain non kojong pasti salah. Kan ada mulai itu kan, kalau tidak ormas iko salah sodoro. Kan ini klaim-klaim yang tidak berdalil. Semoga Allah jauhkan kita dari hal seperti itu. Ada ya? Yang tambah aja. Hah? Sudah ni. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.